kelas 12 IPA 2, kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang hereditas, lebih tepatnya penyakit albino. Yang akan kami jelaskan itu, yang pertama ada jenis-jenis, yang kedua ada gejala dan cara penyembuhannya, dan yang terakhir ada genetika persilangan. Nah, pertama, kalian pasti akan bertanya, apa itu hereditas? Hereditas merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada anak atau keturunannya melalui genetik. Nah, penurunannya itu bukan berupa tingkah laku seperti emosi dan lain sebagainya, melainkan berupa ciri tubuh atau ciri fisik yang bisa kita lihat, sehingga antara induk dan anaknya itu memiliki kesamaan, bahkan bisa dibilang serupa. Nah, contoh sifat fisik yang diturunkan itu, yang pertama ada warna rambut, yang kedua warna bola mata, dan bentuk tubuh. Nah, sedangkan kelainan atau penyakit yang menurun dari induk ke anaknya itu memiliki dua pola pewarisan sifat, yaitu yang pertama ada gonosom Lynn-Kage. Nah, gonosom Lynn-Kage merupakan cacat dan penyakit menurun yang penurunannya itu berhubungan dengan kromosom yang berada di dalam sel kelamin atau sel gamet. Contohnya itu ada hemofilia, buta warna, dan anodontia. Yang kedua ada autosom Lynn-Kage. Autosom Lynn-Kage merupakan cacat dan penyakit menurun yang penurunannya itu berhubungan dengan sel tubuh. Nah, salah satu contohnya itu adalah albino. Albino merupakan salah satu hereditas pada manusia yang disebabkan oleh cacat yang menurun. Albino bisa terjadi karena adanya kelainan tubuh di mana tubuh tidak mampu memproduksi enzim tirosinase, yaitu enzim yang bertugas untuk mengubah tirosin menjadi pigmen melanin. Sehingga orang yang menderita albino akan kekurangan pigmen melanin yang akan berfungsi untuk menentukan warna kulit normal. Nah, kadang ada orang yang menganggap bahwa albino itu merupakan suatu penyakit yang bisa menular melalui kontak fisik ataupun transfusi darah. Padahal sebenarnya albino itu merupakan penyakit bawaan atau keturunan, sehingga tidak akan tertular secara kontak fisik atau transfusi darah. Sebagai contohnya, ibu kita merupakan seorang albino dan ayah kita juga merupakan seorang albino, maka kita sebagai keturunannya akan menjadi albino juga. Nah, contoh keduanya, ibu kita albino tetapi ayah kita normal. Nah, kemungkinan besar kita sebagai keturunannya akan mempunyai tubuh yang normal, namun masih membawa genetik albino untuk keturunan kita yang selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Andini. Jenis-jenis albino. Jenis-jenis albino ada 3. Yang pertama yaitu albino oculocutaneous, yaitu terjadi akibat adanya mutasi pada salah satu dari 7 gen OCA1 sampai dengan 7. Mutasi pada gen ini menyebabkan penurunan produksi melanin di rambut, kulit, dan mata, serta menurunkan fungsi penglihatan. Albinisme oculocutaneous terjadi ketika masing-masing orang tua menurunkan satu salinan gen yang bermutasi kepada anaknya. Pola ini disebut dengan autosomal resesif. Yang kedua, ada albinisme okular. Albinisme okular terjadi pada gen di kromosom X. Albinisme ini bisa terjadi jika seseorang memiliki ibu yang menderita mutasi pada gen tersebut. Pola penurunan penyakit ini disebut juga dengan X-linked resesif. Hampir seluruh kasus ini terjadi pada laki-laki. Tipe ini lebih jarang terjadi dibandingkan albinisme oculocutaneous. Selanjutnya, yang ketiga yaitu albinisme yang terkait dengan sindrom. Ada beberapa sindrom yang berhubungan dengan albinisme ini. Yang pertama yaitu ada sindrom Chidia-Kigasi, yaitu sindrom yang disebabkan oleh mutasi pada gen LYST. Yang kedua, ada sindrom Hermansky-Pudlak, yaitu sindrom yang terjadi akibat mutasi pada 1 dari 8 gen yang membentuk protein yang bertanggung jawab dalam pembentukan LROS. Yang ketiga, yaitu kelainan pada LROS bakal menyebabkan munculnya oculocutaneous albino. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Rika. Saya di sini akan menjelaskan gejala-gejala penyakit albino. Yang pertama itu kulit menjadi terlalu sensitif pada cahaya matahari atau cahaya pohon, sehingga menjadi mudah terbakar atau muncul bercak-bercak merah.
Yang kedua itu nystagmus, yaitu pergerakan bola mata yang tidak teratur, spontan, dan cepat dalam pola melingkar ataupun kanan ke kiri. Yang ketiga itu strabismus, yaitu mata juling atau mata malas. Yang keempat refraksi, yaitu seperti miopi, mata rabun jauh, hipertrofi, yaitu lemah jantung. Terus yang ketiga astigmatisme atau mata silinder. Yang selanjutnya yang kelima fotofobia, yaitu hypersensitivitas terhadap cahaya, yaitu kondisi di mana mata terasa sakit atau tidak nyaman ketika terkena cahaya yang terang. Yang selanjutnya yang keenam ada hipoplasia foveal, yaitu kurang berkembangnya fovea atau bagian tengah pada kornea pada retina. Yang ketujuh hipoplasia nervus opticus, yaitu kurang berkembangnya nervus opticus. Yang kedelapan abnormal decussation atau persilangan. Persilangan dari fiber nervus opticus pada chiasma opticus. Yang terakhir yang kesembilan ada amblyopia, yaitu penurunan akuisitas dari satu atau kedua mata karena buruknya transmisi dari mata ke otak. Terus karena kondisi lain seperti strabismus atau mata malas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan pada penyakit albino. Sebenarnya tidak ada pengobatan yang permanen untuk albinisme atau albino. Penanganan kondisi ini biasanya hanya untuk meringankan atau mencegah gejala atau kerusakan dari efeknya cahaya matahari. Yang pertama itu menghindari paparan matahari yang beresiko tinggi dengan menggunakan kacamata hitam, pakaian pelindung, dan mengoleskan tabir surya ke tubuh kita dengan minimal SPF 30 untuk melindungi kulit dari sinar UV. Yang kedua, memperbaiki masalah pandangan dengan menggunakan kacamata yang tepat. Yang ketiga, memperbaiki pergerakan mata yang tidak normal dengan cara operasi. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membahas perihal genetika persilangan albino. Gen albino dikendalikan oleh gen resesif A kecil, sedangkan gen A besar menentukan sifat kulit normal. Penderita albino mempunyai genotip A kecil, sedangkan orang normal mempunyai fenotip A besar atau A besar A kecil. Dimisalkan pada contoh yang satu ini, P1 A besar atau normal disilangkan dengan A kecil albino akan menghasilkan gamet A besar A kecil. Maka F1 menghasilkan A besar A kecil atau normal. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu A besar A kecil atau normal disilangkan dengan A besar A kecil juga dengan normal, maka akan menghasilkan A besar, A kecil A besar, A kecil. Maka F2 yang terjadi akan A besar, A besar A kecil, dan A kecil A besar atau normal, juga menghasilkan salah satu A kecil atau albino. Maka kesimpulannya, dari perkawinan seorang pria normal dengan wanita normal yang menghasilkan heterozigot, menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip normal banding albino yaitu 3:1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.